Anda tahu, biasanya kalau kita melihat sebuah mahakarya yang besar ya, katakanlah jembatan gantung atau gedung pencakar langit gitu. Iya, pasti ada cetak birunya kan? Bener banget. Pasti ada cetak biru yang sangat jelas. Ada perhitungan matematika, hukum fisika, dan atungan rasional yang kaku. Semuanya terukur sangat presisi. Dan dalam dunia rekayasa fisik, imajinasi liar itu semacam musuh. Maksud saya, Anda tidak bisa sekadar menebak tebalan beton kan? Iya, salah milimeter saja bisa runtuh semua itu strukturnya. Tapi, bagaimana jika cetak biru yang membangun realitas teknologi kita hari ini tuh ternyata tidak berasal dari buku panduan teknik mesin? Wah, terus dari mana dong? Nah, dari halaman-halaman novel fiksi ilmiah. Halo, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, yang selalu haus membongkar cara kerja dunia, kita punya misi khusus nih. Benar. Hari ini kita akan membedah satu sumber yang luar biasa padat, yaitu transkrip video YouTube berjudul Memahami Elon Musk dalam 34 menit. Tapi sebelum kita mulai membedah pikiran tokoh ini, ada satu catatan dasar yang sangat penting untuk Anda semua. Silahkan, ini memang krusial untuk disampaikan di awal. Ya, sumber kita ini secara eksplisit memuat lanskap politik Amerika Serikat. Ada dinamika sayap kanan dan sayap kiri. Kami berdua di sini tidak memihak sama sekali. Betul, nol keperpihakan. Kami tidak mendukung sudut pandang atau kubu politik manapun. Tugas kami murni sebagai pengamat objektif yang menyajikan fakta dan ide dari sumber secara imparsial. Karena kisah ini tuh sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar politik praktis ya. Ini adalah narasi tentang bagaimana seorang anak yang dirundung di Afrika Selatan menggunakan literatur untuk menulis ulang masa depan kita. Tepat sekali. Jadi, mari kita urai ini. Untuk memahami mengapa seseorang punya ambisi gila untuk menembakkan roket ke Mars, kita harus melihat akar masalahnya di bumi. Khususnya di Pretoria, Afrika Selatan, pada era apartheid. Di sanalah dia lahir. Iya, lahir dari seorang ibu yang merupakan model dan ahli gizi, Mae Musk. Yang ngomong-ngomong, dia penulis buku A Woman Makes a Plan. Dan ayahnya, Errol Musk, seorang insinyur elektromekanik. Dinamika keluarga ini krusial banget loh, terutama setelah orang tuanya bercerai di tahun 1980. Dia tinggal sama ayahnya kan? Iya, dan dalam wawancara Rolling Stone tahun 2017, profil ayahnya digambarkan sangat cerdas tapi manipulatif dan penuh kontroversi. Musk mendeskripsikan masa kecilnya itu penuh luka emosional. Dan luka itu memburuk saat dia keluar rumah kan? Di sekolah, sumber kita mencatat dia jadi korban perundungan yang parah banget. Pingsan dan masuk rumah sakit. Coba, Anda bayangkan situasi itu. Menurut saya, masa kecilnya ini ibarat panci presto, pressure cooker, yang diletakkan di atas api maksimum. Analogi yang menarik. Maksudnya gimana tuh? Ya, tekanan dari ayah yang manipulatif di rumah, ditambah teror fisik di sekolah, kan biasanya akan menghancurkan mental anak. Tapi, alih-alih hancur, tekanan itu justru mematangkan logikanya. Dia beralih ke mesin. Karena mesin bisa diprediksi ya, berbeda dengan manusia yang menyakitinya. Bener banget, mesin gak pernah mukul dia. Makanya di usia 10 tahun, penemuannya akan komputer Commodore VIC-20 itu jadi pelarian utamanya. Dan dia belajar bahasa pemrograman basic sendiri loh, bahkan menjual game bernama Blaster, seharga $500. Usia 10 tahun sudah dapat $500 dari nulis kode. Tapi selain mesin, pelarian lainnya adalah buku kan? Usia 9 tahun, dia bisa baca buku 10 jam sehari. Nah, hal yang sangat memukau di sini adalah apa yang dia baca. Encyclopedia Britannica, Foundation, dan yang terpenting, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Tunggu, kenapa buku itu yang paling penting? Karena filosofi utamanya membekas di otaknya. Buku itu mengajarkan bahwa mencari jawaban itu gampang, tapi menemukan pertanyaan yang benar dalam hidup itu yang susah. Ini jadi fondasi cara kerjanya sampai sekarang. Wah, itu tuh mengubah cara pandangnya secara fundamental ya. Terus, untuk menghindari wajib militer rezim apartheid di tahun 1988, dia kabur ke Kanada. Iya, meninggalkan Afrika Selatan. Tapi ini bukan transisi yang glamor loh. Dia kerja serabutan di sana. Kerja bersihin ruang boiler yang kotor dan berbahaya kan? Nah, pertanyaannya untuk Anda yang mendengarkan, bagaimana pembersih ruang boiler ini bisa dapat modal buat bikin roket?
Jawabannya ada pada mentalitasnya yang selalu mempertaruhkan semua yang dia punya. Mentality all in. Ya, setelah dia kuliah di University of Pennsylvania, ambil fisika dan ekonomi, dia juga nulis makalah tentang kendaraan listrik saat itu. Betul. Dan di tahun 1997, dia diterima program S3 di Stanford. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dia masuk Stanford, terus keluar lagi dalam 2 hari. Hah? Cuma 2 hari? Gila ya. Iya, karena dia melihat revolusi internet sedang meledak. Dia nggak mau diam di lab. Dia mendirikan Zip2 bareng adiknya, Kimball. Dan mereka kerja ekstrim banget sampai Elon tidur di sofa kantor kan? Usaha itu sukses dan dijual ke Compaq. Dia dapat $22 juta. $22 juta? Bagi kebanyakan orang itu kan udah cukup buat pensiun dini ya. Pasti beli rumah mewah, liburan, tapi dia tidak puas. Dia malah membuat X.com di tahun 1999 dengan sisa uangnya itu. Mengambil konsep perbankan online. Tapi di situ terjadi konflik internal yang brutal. Benar, saat dia sedang berbulan madu, bayangkan Dewan Direksi mendepaknya dari posisi CEO. Dipecat dari perusahaan sendiri pas bulan madu. Terus perusahaannya merger jadi PayPal. Dan, ironisnya, pas dijual ke eBay tahun 2002, pemecatan itu malah memberinya jackpot. Jackpot yang nggak main-main, dia dapat $165 juta secara tunai di usia 31 tahun. Gila. Nah, sebagian besar orang dengan $165 juta bakal beli kapal pesiar atau pulau pribadi. Tapi dia kan pola pikirnya ekstrim, dia tidak pernah mengamankan kemenangannya. Dia malah menginvestasikan seluruh uang itu untuk masalah-masalah paling krusial buat manusia. Masuklah kita ke era yang menantang maut, yaitu 3 besar. Mengurus bumi dan meninggalkannya, lewat Tesla dan SpaceX. Kita mulai dari SpaceX di tahun 2002. Awalnya dia mau bikin proyek Mars Oasis, mengirim tanaman ke Mars. Dia sampai terbang ke Rusia untuk beli roket bekas loh. Dan insinyur Rusia menertawakan ide dia, kan mereka ngasih harga yang gak masuk akal mahalnya. Iya, tapi penolakan itu justru memicu pola pikir first principles-nya. Dia hitung sendiri harga bahan mentah roket dari nol. Ternyata jauh lebih murah. Jadi dia putuskan bikin roket sendiri dari nol dengan modal $100 juta dari kantongnya. Padahal dia sadar peluang suksesnya cuma 10%. Dan tebakannya hampir benar. Roket Falcon 1 gagal 3 kali berturut-turut antara tahun 2006 sampai 2008. 3 kali roket meledak, puluhan juta dolar terbakar begitu saja. Kalau peluncuran keempat di 2008 gagal lagi, SpaceX tamat. Tapi untungnya peluncuran keempat berhasil. Mereka bahkan langsung dapat kontrak NASA senilai $1,6 miliar. Ini yang mendanai inovasi roket Falcon 9 yang bisa dipakai ulang itu. Wah, lega banget pasti ya. Tapi bentar, di saat yang hampir bersamaan, ada bencana lain. Tesla. Ya, Tesla yang dia danai sejak 2004 itu juga nyaris bangkrut akibat krisis global 2008. Dia masuk sebagai investor dengan $6,5 juta awalnya. Terus pas krisis, uangnya habis. Dia hampir kehilangan kedua perusahaannya sekaligus. Betul, dia harus membagi sisa uang terakhirnya untuk menyelamatkan keduanya, dan keputusan nekat itu membuahkan hasil saat Model S meluncur di tahun 2012 dengan sangat revolusioner. Setelah itu, dia bangun Gigafactory tahun 2014 untuk menekan harga baterai. Nah, puncaknya di 2017 saat memproduksi Model 3 yang harganya $35.000. Momen yang sering disebut sebagai production hell atau neraka produksi massal. Iya, dia sampai tidur di lantai pabrik untuk memimpin langsung. Tapi gini, saya mau sedikit mengkritisi narasi ini. Oh, silakan. Gimana pandangan Anda? Gaya kepemimpinannya ini menuntut karyawan kerja di bawah tekanan yang sangat brutal. Apakah tidur di lantai pabrik itu bentuk kepemimpinan yang inspiratif atau justru indikasi bahwa sistem manajerialnya itu berantakan total? Sumber kita mencatat dengan jelas bahwa gaya micromanagement ekstrim ini memang mengorbankan keseimbangan hidup karyawannya. Banyak yang mengkritik jam kerjanya. Berarti memang ada masalah sistemik di sana. Tentu, tapi kalau kita lihat secara objektif dari hasilnya, kekacauan ini membuahkan revolusi. Dia berhasil memaksa seluruh industri mobil global beralih ke listrik loh. Ini sejalan dengan visinya tentang kelangsungan hidup spesies kita agar jadi multiplanetary. Menarik. Jadi kayak mengorbankan kenyamanan demi loncatan peradaban ya. Tapi mengurus roket dan mobil listrik ternyata belum cukup buat dia. Memang nggak pernah cukup. Dia mulai melihat ke bawah tanah. Ya, di tahun 2016, dia lagi frustrasi kena macet di Los Angeles.
Dari cuitan marah-marah di Twitter, lahirlah The Boring Company. Idenya adalah membangun terowongan bawah tanah 3D layer. Dia menganggap ini jauh lebih masuk akal daripada mobil terbang yang bising dan boros energi. Dia mau mengebor 10 kali lebih cepat dengan terowongan berukuran kecil. Contohnya proyek Loop di Las Vegas, di mana waktu tempuh jalan kaki 15 menit dipangkas jadi 2 menit naik mobil di terowongan. Kelihatannya luar biasa, tapi ada kritiknya. Pakar tata kota bilang kapasitas terowongan kecil ini sangat terbatas. Betul, malah terasa kayak jalur tol buat mobil pribadi saja, bukan solusi transportasi massal yang komprehensif. Selain itu, ada masalah regulasi tata kota yang rumit. Tapi tunggu, hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau dia bisa merekayasa lingkungan fisik di luar dan di bawah tanah, bagaimana dengan biologi kita sendiri? Wah, iya, Neuralink. Di tahun yang sama, 2016, dia mendirikan perusahaan ini. Bagi Anda yang mendengarkan, ini seperti dia sedang bermain game simulasi tata kota dalam kehidupan nyata, tapi cheat code-nya adalah uang dan teknologi. Bener-bener cheat code. Neuralink ini adalah jawabannya atas ketakutan bahwa kecerdasan buatan atau AI akan segera melampaui dan meninggalkan manusia. Jadi solusinya bukan mematikan AI, tapi simbiosis antara AI dan manusia. Tepat sekali, menggunakan chip berukuran 4x4 mm yang ditanam dengan bedah robotik ke dalam otak. Wow. Di 2021, mereka udah uji coba ke monyet yang bisa main game dengan pikirannya. Dan di 2024 ini, gila sih. Uji klinis manusia pertama berhasil. Pasien lumpuh bisa mengendalikan kursor murni pakai pikirannya. Ini pencapaian luar biasa. Tapi kita nggak bisa menutup mata terhadap resiko etikanya, kan? Jelas, ada masalah privasi pikiran, keamanan data, dan ketidaksetaraan. Bagaimana kalau teknologi ini cuma bisa diakses sama orang-orang super kaya? Iya. Fobia dia terhadap AI ini mendorongnya menciptakan transhumanisme, mengubah batas biologis manusia supaya nggak tertinggal mesin. Mengontrol biologi, mengontrol roket, mengontrol mobil. Kalau semua perusahaan tadi membangun infrastruktur fisik, nah akuisisi terbarunya ini adalah upaya mengontrol infrastruktur digital. The Everything App, X, atau yang dulu kita kenal sebagai Twitter. Disinilah letak kontroversi terbesarnya saat ini. Di tahun 2022, dia membeli Twitter seharga $44 miliar. Dan ini peringatan untuk Anda yang mendengarkan, kami di sini murni merangkum data objektif dari sumber. Betul, perubahan radikal langsung terjadi. Dia mem-PHK lebih dari 50% karyawan, termasuk tim etika dan moderasi. Lalu dia merilis Twitter Blue yang berbayar, melakukan rebranding menjadi X dengan ambisi meniru WeChat, aplikasi segalanya di Tiongkok. Dampaknya sangat instan. Moderasi konten melonggar tajam. Tokoh-tokoh yang sebelumnya dilarang, seperti Donald Trump dan Kanye West, diizinkan kembali. Dan berdasarkan studi dari Center for Countering Digital Hate, ujaran kebencian di platform itu naik 61%. Akibatnya pengiklan besar pada lari. Ini yang bikin bingung banyak orang. Mengapa seorang jenius fisika rela menghancurkan nilai perusahaannya yang $44 miliar itu? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa dia memicu eksodus pengiklan demi konsep kebebasan berbicara yang sangat subjektif? Kalau kita bedah dari pola pikirnya, Elon menganggap Twitter sebagai alun-alun peradaban, instrumen keberlanjutan umat manusia, persis seperti fungsi roket SpaceX-nya. Moderasi ketat dianggapnya sebagai virus yang menghambat kebebasan ide. Dan ini berkaitan erat dengan keterlibatan politiknya ya. Dia secara terang-terangan mendukung Trump untuk Pilpres dan sering mengkritik Biden. Betul. Tapi jangan salah paham mengira dia murni digerakkan ideologi sayap kanan. Coba ingat di tahun 2017 dia pernah masuk Dewan Penasihat Trump. Terus dia mundur kan? Kenapa waktu itu dia mundur? Karena Trump keluar dari perjanjian iklim Paris. Bagi Elon, itu bertentangan dengan visi energi terbarukan Teslanya. Oh, saya paham sekarang. Jadi ironisnya, dia mendukung politisi konservatif demi kebijakan pasar bebas dan regulasi bisnis yang menguntungkan perusahaannya. Tapi dia tetap berani melawannya demi isu lingkungan. Sangat pragmatis. Dia digerakkan oleh goal perusahaannya, bukan sekedar ideologi partai politik. Sangat kompleks. Jadi, saat kita merangkum eksplorasi mendalam kita ini, kita melihat seorang manusia paradoks. Manusia yang dibentuk oleh fiksi ilmiah dan trauma masa kecil yang mendalamnya. Benar. Dia bukan sekedar pengusaha yang mengejar untung. Dia adalah seseorang yang bersedia mempertaruhkan segalanya berulang kali demi memaksakan masa depan yang ada di imajinasinya
menjadi kenyataan nyata. Entah itu membangun koloni di Mars, menggali bawah tanah kota, memasang chip di dalam otak, atau mendefinisikan ulang cara kita berinteraksi di media sosial. Semuanya dilakukan dengan ekstrim. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada hal menarik yang bisa kita refleksikan. Ya, untuk Anda yang mendengarkan, coba pikirkan ini. Bagaimana Anda menghadapi kegagalan? Saat Musk gagal meluncurkan Falcon 1 3 kali dan perusahaannya hampir bangkrut di 2008, dia tidak mundur. Sama sekali enggak. Bagaimana kita bisa mengadopsi ketahanan mental semacam itu? Keberanian untuk belajar dari nol dan menggunakan prinsip dasar ketika menghadapi jalan buntu dalam keseharian kita. Itu pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan. Tapi sebelum Anda kembali ke rutinitas Anda hari ini, izinkan saya melempar satu pemikiran penutup yang mungkin agak liar. Wah, apa tuh? Berdasarkan semua yang kita bedah tadi, bayangkan skenario ini. Jika Elon benar-benar berhasil memindahkan 1 juta manusia ke Mars. Oke, 1 juta manusia di Mars. Terus? Dan otak mereka semua sudah terhubung secara telepati melalui chip Neuralink. Mereka berbagi pikiran secara instan. Pertanyaannya, apakah mereka masih bisa disebut manusia seperti kita yang ada di bumi? Itu pertanyaan filosofis yang sangat berat. Mungkin saja, proyek terbesar Elon Musk sebenarnya bukanlah menciptakan teknologi baru, melainkan menciptakan sebuah spesies evolusi baru yang kelak akan melupakan asal-usulnya di bumi. Masa depan yang mengerikan, tapi sekaligus sangat menakjubkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyempatkan waktu menemani kami membedah sumber ini. Terus rawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.